Berdoa dimulai. Coba periksa kawannya. Rifki, kenapa sih Rifki? Oh dia di muka dia. Kita bernyanyi maju tak gentar untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Ya, manjatda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Seperti pisau yang tumpul di asah supaya tajam. Begitu juga nanti dengan anak ibu. Kalau sering-sering berlatih, maka pelajarannya mudah dipahami dan hasilnya nanti akan memuaskan. Ide pokok. Ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Iya, terus apa lagi? Rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apa saja itu yang termasuk rantai makanannya? Apa langkah-langkahnya? Mulai dari produsen, terus konsumen, lanjut pengurai. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak ibu. Kita saling membutuhkan antar makhluk hidup untuk melangsungkan hidup kita. Sekarang kita masuk pembelajaran ke 4. Ya, yaitu tentang teks non-fiksi. Iya, Nafisa, coba bacakan apa itu teks non-fiksi, Nak. Ya, teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi fakta atau nyata. Apa lagi? Berita. Apa contohnya berita yang hangat-hangat hari ini? Bisa dia gempa, banjir, apa lagi? Kebakaran, tsunami. Apa bisa menemukan kosakata? Kosakata didapatkan di mana, Nang? Iya, pintar. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dalam iya, peta pikiran dapat disajikan dengan iya, mantap. Dek, sekarang coba dengarkan video yang Ibu tayangkan. Terus setelah sambil menonton videonya, diamati apa maknanya nanti, apa isi dari videonya ya. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi. Sekarang, kita akan mencari beberapa kosakata sulit dari teks tersebut.
Untuk menemukan ide pokok dalam teks dan fiksi, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya? Yang pertama membaca. Membaca teks dengan seksama. Iya. Mengeringkas bawah kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Iya, pintar. Tepuk tangan buat anak-anak itu. Mantap sekali. Bisa kalian mengamati video. Di sini ada LKPD. Tadi kan kita udah tonton mengenai tentang pembuatan peta pikiran. Ini ada yang aku kasih sama kalian LKPD. Penilaian. Penilaian apa? Penilaian lembar kerja siswa. Buat peta konsepnya, nah. Bagus-bagus kalian buat. Ya. Yang ditanya di situ, bukakan mainan ini. Tadi ada teksnya, ini kan? Baca teksnya, terus buat lagi ini. Buat peta pikirannya. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut apa? Itu tidak ada di dalam teks, ya. Terus kosakatanya di kamus. Sebentar, cepat. Ya. Iya. Dengarkan ini. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut itu dari bagian manusia yang menurut Lembaga Ekonomi Kawasan Indonesia atau LIPE. Kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan karena itu terumbu karang mengalami berdegradasi pada ekosistem laut. Cara mengurangi ekosistem laut di Indonesia. Ya, terima kasih untuk kelompok Leci. Kita beri tepuk. Kelompok Leci dipersilakan duduk. Terima kasih. Ya. Makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan. Ya. Apa dia lanjutkan? Dan pemangsa yang sama. Ya. Oleh sebab itu di dalam sebuah ekosistem Yang buat suaranya memperdengarkan. dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan ke layar. Itu ada dia di sini jaring-jaring makanan. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau ini adalah rantai jaring-jaring makanan di hutan. Ada dari pohon, terus rumput. Rumput itu dimakan apa? Makan tikus, terus dimakan kelinci, dimakan. Dari jaring-jaring makanan ini, mana konsumen yang paling tinggi? Harimau sama elang. Iya, yaitu konsumen ketiga. Sebagai produsen, belalang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan, sehingga belalang disebut sebagai hewan herbivora. Katak dan ular merupakan konsumen yang memakan hewan. Jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Dari hasil menonton tadi setelah mengamati video tadi, apa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam jaring-jaring makanan? Siapa? Coba. Ya. Karena tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama, sedangkan tumbuhan tidak makan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesa. Iya, tepuk tangan mantap. Jaring makanan menjadi seperti poster. Ya. Ibu siapkan ini gambarnya. Nah, begini kan.
semuanya sudah mengerjakan dengan sempurna. Kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Ini tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi tadi? Ya, Teks yang disampaikan secara nyata. iya, teks yang nyata atau berita nyata atau faktual. Contohnya tadi apa? Iya, terus informasi yang kita temukan di mana? Informasi yang kita temukan dapat diringkas dan menggunakan peta pikiran. Iya, dengan menggunakan peta